Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Darwati SPD, peserta Diklat SAR Puspikmin CPNS Kabupaten Subang tahun 2021. Di sini saya akan meresume pembelajaran hari ini, yaitu tentang pelayanan publik. Mengapa sih kita harus mempelajari materi pelayanan publik? Karena sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 mengatakan bahwa fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sebelum lebih jauh membahas tentang pelayanan publik, kita harus mempelajari terlebih dahulu apa sih itu artinya pelayanan atau servis. Pelayanan atau servis yaitu suatu kegiatan dalam bentuk interaksi dengan orang atau peralatan dalam rangka memberikan kepuasan kepada mitra kerja. Nah, sekarang kita beranjak kepada konsep pelayanan publik. Menurut LAN tahun 1998, pelayanan publik merupakan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada konsep pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, setelah mencermati beberapa konsep dari pelayanan publik, terdapat 3 unsur pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan. Kemudian ada klasifikasi barang atau jasa. Klasifikasi barang atau jasa dapat dilihat berdasarkan rivalitas dan ekskludabilitasnya. Nah, jika rivalitas rendah dan ekskludabilitas rendah itu disebut dengan publik murni. Contohnya seperti udara bersih, jaminan keamanan TNI atau Polri. Kemudian jika rivalitasnya tinggi dan ekskludabilitasnya tinggi, itu disebut barang privat. Contohnya seperti rumah dan mobil. Nah, ada barang yang rivalitasnya rendah, barang atau jasa yang rivalitasnya rendah atau ekskludabilitasnya tinggi, itu namanya disebut barang atau jasa semi privat. Contohnya seperti jalan tol atau fasilitas bandara. Dan ada barang atau jasa yang rivalitasnya tinggi dan ekskludabilitasnya rendah, itu namanya disebut semi publik, seperti misalnya hasil hutan dan taman wisata. Kemudian terdapat 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama ada partisipatif, yang kedua ada transparan, yang ketiga ada responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. Sebelum membahas lebih jauh tentang pola pikir ASN sebagai pelayan publik, perlu diketahui tentang fundamen pelayanan publik, yaitu yang pertama, orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan, atau yang kita sebut dengan penerima layanan. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara.
Kemudian yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian, yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Pola pikir PNS sebagai pelayan publik untuk mencapai tujuan NKRI sesuai alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk patologi birokrasi, yaitu yang pertama ada penggelembungan organisasi, yang kedua ada duplikasi tugas dan fungsi, yang ketiga ada red tape, yang keempat ada konflik kewenangan, yang kelima ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang terakhir ada enggan melakukan perubahan. Sebagai seorang ASN, kita juga harus memahami prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama ada responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Jadi kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelanggan yang kita sediakan. Yang kedua yaitu membangun visi dan misi pelayanan. Membangun visi dan misi pelayanan penting untuk mempermudah pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik serta pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Dan yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Kemudian ada etika dan etiket pelayanan publik. Keduanya terdapat kesamaan. Etika dan etiket pelayanan publik itu sama-sama membahas tentang perilaku manusia. Dan terdapat perbedaan antara etiket dan etika. Yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Sedangkan etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Kemudian, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku, meskipun tidak ada saksi mata. Tidak tergantung pada ada dan tidaknya seseorang. Nah, kemudian perbedaan lainnya yaitu etiket bersikap relatif. Artinya, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Nah, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Sedangkan etika menyangkut manusia dari segi batiniah. Tujuan etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama, untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan. Yang kedua, untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa. Yang ketiga, untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa. Yang keempat, untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa. Dan yang terakhir, untuk dapat menjadi daya tarik termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Etiket yang harus diperhatikan oleh seorang ASN yaitu sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Ada beberapa dasar-dasar etiket yang harus diperhatikan oleh seorang ASN yang disingkat menjadi praktis. Yang pertama yaitu P.
Politeness yaitu sikap sopan dalam suatu komunikasi. R. Respectful yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. A. Attentive yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dalam dan diberikan secara baik dan wajar. C. Kooperatif yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. T. Tolerance yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. I. Informality yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi. S adalah self-control yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi.